وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di channel yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Ustaz akan memberikan contoh bacaan surah Al-Lahab. Silakan hadirin membuka surah Al-Lahab ya, dan bisa bersama-sama belajar surah Al-Lahab dengan menggunakan nada ros. Baik, Ustaz akan buka Al-Qur'annya, surah Al-Lahab. Perhatikan ayat 1 dan ayat 2 surah Al-Lahab. Namun sebelumnya kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah ya, agar belajar kita diberikan kemudahan dan tidak ada gangguan dari setan ya. Karena ketika kita belajar ya, terkadang hati kita tidak fokus karena terganggu dengan pikiran-pikiran yang lain. Makanya kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah yang betul-betul sesuai tuntunan Rasulullah. Kita sama-sama ta'awud dan basmalah. Wahid, isnani, salasan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah kita awali ya. Kita langsung ke ayat 1 dan 2. Perhatikan surah Al-Lahabnya dibuka ya. Ayat 1. Perhatikan mulut Ustaz. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Perhatikan di ayat 1 itu ya, pengucapan tak sukun ya. Sering terjadi ya, ketika Ustadz belajar atau ketika Ustadz mengajarkan anak-anak ya, ataupun yang lainnya, terjadi pengucapan tak sukunnya ada as-asnya gitu ya, tabbat. Nah, padahal hamasnya tidak terlalu banyak begitu ya, jadi kurangi. Asal pengucapan tak sukunnya sempurna, jelas tak sukunnya. Tabbat ya, bukan tabbat yada. Tidak ada huruf C. Yang ada huruf tak sukun. At. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, ketika ada tasdid di akhir, maka ditekan dulu, kemudian dipantulkan. Nah, pantulannya dengan sendirinya, jangan dibuat-buat. Watab, nanti ada hamzah sukunnya. Pantulan sendirinya, ya, dengan ketika ditekan, pantulkan. Ya. Ketika dipantul, maka bunyi huruf ba-nya akan bunyinya b, ya. Gitu. Jangan sampai tidak ditekan, langsung dipantulkan. Itu salah ya. Ustaz ulangi lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kemudian ayat kedua, nada tinggi.
Perhatikan ayat kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tinggi. Nah, kalau kita nggak kuat ya, makanya ketika kita membaca Al-Quran, usahakan power kita keluarkan agar sempurna dalam pengucapannya ya. Terkadang Ustaz ketika mengajar anak-anak ya, suaranya itu kadang pelan gitu sampai Ustadznya ke depan, sampai dengan telinganya di depan mulut dia supaya terdengar. Nah, usahakan ketika kita belajar ya, suaranya keluarkan, jangan malu-malu ketika kita belajar sama siapapun ya. Insya Allah kalau kita suaranya keluar ya, ketika belajar, pada saat kita membaca Al-Quran di rumah, itu suaranya akan jelas ketika bacanya. Karena terbiasa kita mengeluarkan bacaan Al-Quran dengan lantang ya. Karena ciri khasnya metode Umi suaranya lantang. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, kasab di sini karena tidak ada tasdid, maka langsung pantulkan. Kasab. Kalau ayat 1 kan watab, ditekan dulu. Nah, ayat kedua tidak ditekan, langsung dipantulkan. Nah, itu ayat 1 dan ayat 2. Kemudian ayat ketiga dan keempat. Nah, karena di situ ayat ketiga ada lam alif ya. Ada lam alif, maka Ustadz mencontohkannya langsung wasol ke ayat ketiga, langsung wasol. Contoh ya, perhatikan. Sayasla narun zata lahabin wa imra'atuh. Nah, Ustaz mencontohkan seperti itu karena di Umi ini kalau lam alif itu sebaiknya diteruskan, tidak boleh berhenti ya. Tapi kalau mau berhenti di Lahab ayat ketiga boleh saja, nggak apa-apa ya. Tapi Ustaz mencontohkan dilanjut saja, lebih baik ya. Wamro'atuh gitu. Ulangi lagi. Sayasla narun zata lahabin wamro'atuh. Kemudian ayat keempatnya karena sudah wamro'atuh diteruskan. Hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Pantulkan ujungnya. Hatab. Ayat 5. Fi jidha hablum min masad. Karena Ustaz pakai power, jadi kadang suka keluar batuk pasti ya. Ya nggak apa-apa. Kalau kita ingin suaranya bagus, usahakan keluarkan suara kita lepas ya. Insya Allah kalau kita terbiasa terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan lantang, ya, itu calon, misalnya calon qori ya, calon qori. Tapi kalau kita terbiasa baca Al-Qurannya pelan, ya, di pojok masjid ataupun di rumah menyendiri pelan pula suaranya ya. Nah itu kurang baik ya. Bacalah Al-Quran ya seperti fasihnya orang Arab. Bagaimana kita akan fasih bacaannya kalau suara kita tidak keluar ya. Hanya terdengar di sini saja, tidak terdengar orang lain ya. Baik, itu ya Ustaz contohkan dari ayat 1 sampai ayat 5. Kita full ya. Sama-sama kita baca ayat 1 dan ayat 5, kita praktekkan sama-sama. Diawali dengan membaca ta'awudz dan basmalah ya. Fokus yang mengikutin kita awali ta'awudz dan basmalah, kemudian
Al-Lahab ayat 1 sampai ayat 5. Kalau posisinya duduk yang tegak ya. Kemudian tarik nafas supaya volumenya keluar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Itu ya. Nada ros dengan metode umi surah Al-Lahab 1 sampai dengan ayat 5. Mungkin dari Ustadz cukup ya. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa dipahami kemudian dipraktekkan dalam keseharian dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan hamba Allah yang cinta Al-Quran dan menjaga bacaan-bacaan Al-Quran. Semakin kita membaca Al-Quran dengan berhati-hati sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka semakin kehidupan kita akan lebih baik karena kita terus sibuk dengan bacaan Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.